Nah, sekarang kita lanjut bagian yang esai. 3 vektor gaya berada dalam satu titik tangkap seperti gambar di atas. Tentukan. Nah, jadi kalau misalnya di sini kan diketahui tannya 3/4 itu. Tan alfanya adalah 3/4. Nah, seperti soal-soal sebelumnya, kalau tan alfa itu 3/4, berarti alfanya adalah 37 derajat ya. Nah, berarti kalau dia misalnya di situ ditulisnya alfa tambah beta itu sama dengan 90 derajat, otomatis betanya itu adalah 90 kurang alfa. Berarti betanya adalah 90 kurang 37. Berarti beta sama dengan 53 derajat. Oke. Nah, kemudian di sini kan kita udah dapat tuh masing-masing itunya kan nilai sudutnya. Berarti sekarang kita tinggal mencari berapa nilai masing-masingnya ya. Pertama, resultan vektor dan nyatakan dalam bentuk diagram batang. Berarti resultan komponen vektor aja berarti ya. Berarti kita jawab yang A itu, mana ya? Bagian yang A itu fx dan fy-nya saja ya yang ditanya. Kita cari dulu ya yang A dan fx dan fy. Nah, pertama, karena di sini ada F1, F2, F3, berarti kita cari satu-satu dulu. Pertama kita cari F1X. F1X itu kan alfa 37, berarti di sini kan F1X, berarti karena ada sudut di sini cos, berarti 10 cos 37. Cos 37 itu adalah 4/5 ya, 4/5. Berarti ini sama dengan 8. Kemudian F1Y-nya adalah 10 sin 37. Berarti 10 sin 37, 3/5, coret ini berarti dapatnya 6. Oke, kita cari F2X. F2X-nya yang ini ya, berarti ini kan negatif, berarti ini positif nanti. Berarti ini ada sudut beta. F2X-nya adalah 15. Di sana ada sudut. Di sininya ya, sin. Sin 53. Berarti 15. Sin 53 itu, sin 53 adalah sama dengan 4/5 ya. Berarti coret-coret ini 3 sama dengan 12. Berarti F2Y sama dengan 15 cos 53. Berarti 15 cos 53 adalah 3/5. Berarti karena dia di bawah minus ya. Minus, berarti ini min. Coret-coret ini dapat 3. Berarti dapatnya adalah min 9. Nah, kemudian kita lanjut yang 3. Untuk F3X itu adalah berarti ini negatif. Berarti negatif semuanya ya. Min 20. Berarti ini cos 37. Berarti 20 cos 37 adalah 4/5. Coret ini 4 sama dengan min 16. Oke. F3Y sama dengan min 20 sin 37. Sama dengan min 20 sin 37, 3/5. Coret-coret ini dapat 4. Berarti adalah min 12. Nah, berarti untuk nilai fx-nya saja kita cari. Berarti 6 ditambah, ini ya, 6 ditambah 12 tambah min 16. Tambah 12 tambah min 16. Berarti jadinya ini adalah berapa ini? Ini 18. Berarti sigma fx-nya tunggu kok 6, 8 ya. 8 tambah 12 tambah min 16 berarti dapatnya 4. Nah, kemudian FY-nya itu adalah 6 ditambah, ini ya, ini tadi maksudnya ya. Berarti yang FY-nya adalah 6 ditambah min 9 ditambah min 12. Berarti ini jadinya adalah min 15. Ya, ini kan dikurang 3 ya, min 15. Nah, inilah resultan komponen vektornya. Nah, kalau kita nyatakan dalam diagram batang, berarti ya kita buat aja diagramnya. Berarti ini bagian, misalnya ini fx, ini fy. Berarti fx-nya 4, berarti lebih kecil ya. Oh, berarti dia di bawah, berarti kayak gini kita buat. Berarti
Misalnya di sini ini fx berarti letaknya di 4. Kemudian kalau fy karena dia minus berarti di bawah ya. Di bawah misalnya di sini min 15. Ini nanti pakai penggaris saja buat dia, ini terlalu besar sih kalau kita lihat perbandingannya. Anggaplah di sini ini 4 gitu kan. Nah, sedangkan untuk fy-nya berarti karena dia minus berarti itu di bawah kan. Berarti ini fy. Nah, berarti ini. Nah, ini jadi fx, ini fy. Oke? Nah, kita lanjut yang B, karena kita udah dapat ini ya. Nanti kita patokannya ke sini ya. Nah, ingat-ingat ya. Kita pakai slide selanjutnya ya. Untuk mencari resultannya, itu kan resultan yang B. Resultan itu kan rumusnya adalah fx kuadrat tambah fy kuadrat. Berarti fx-nya tadi kan 4. 4 kuadrat tambah min 15 kuadrat. Berarti jadinya 16 tambah 2, 25. Berarti dapat akar dari 241. Jadi resultannya dapat akar 241. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Dua vektor F1, F2 bekerja pada satu titik tangkap. Jika resultan kedua vektor tersebut besarnya F1 dan F2, di mana F2 itu nilainya sama dengan resultan. Resultan sama dengan F2, yaitu sama dengan 10 Newton. Di mana dia membentuk sudut 45 derajat terhadap F1. Yang A, gambarkan arah resultan vektor. Nah, kita gambarkan. Jadi dia di sini kita gedein aja dikit. Nah, jadi dia misalkan ini F1, dia membentuk terhadap 45, kita misalkan ini alfa 1 45. Berarti ini terhadap resultan kan? Berarti dia berada pada titik tangkap yang sama, berarti ini adalah F2. Nah, berarti itu resultannya adalah, nah, berarti gini kan? Nah, ini kan kalau kita pindahin ke sini, ini kan boleh sama kayak gitu. Nah, jadi untuk gambar arah resultannya beginilah kira-kira ya. Nah, kalau misalnya kita gambar sudut, ini misalnya adalah alfa 2. Ini kan kalau kita lihat di sudut, kalau misalnya garis lurus itu kan dia di sini 180. Berarti ini kita misalkan alfa, ini selisihnya adalah 180 kurang alfa. Berarti ini alfa 3 kita misalkan 180 kurang alfa. Oke. Nah, jadi itu kira-kira bentuk gambar resultannya. Sekarang kita cari bagian yang B. Nah, bagian yang B, tentukan besar sudut yang dibentuk antara F2 dan R2. Itu adalah antara R dengan F2 itu adalah alfa 2 yang ditanya ya. Nah, untuk mencari alfa 2 itu, kita menggunakan aturan di segitiga itu kan ada ini alfa 1, kita misalkan alfa 2, ini alfa 3, ini A, B, C. Ada aturan sinnya itu A, ini di depan A itu kan sin alfa 3 sama dengan B, depannya adalah alfa 1, berarti sin alfa 1 sama dengan yang C itu adalah C per sin alfa 2. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat di sini, kan kita mau cari sudut alfa 2 ya. Berarti kita harus tahu dulu nilai alfa ini nih, nilai alfa ini ya. Nah, kita pakai ini aja, resultan, kan ini udah ada nilainya. R per resultan itu kan depannya alfa 3 tuh, sin alfa 3 sama dengan berarti F2. F2 itu depannya adalah alfa 1. Sin alfa 1. Resultannya 10, berarti sin alfa 3 itu adalah 180 kurang alfa. Sama dengan F2 itu adalah 10 juga, sin alfa 1 itu 45. Coret, 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 coret. Nah, berarti di sini tinggal adalah kali silang 45 sama dengan 180 kurang alfa. Pindah ruas, alfa sama dengan 180 kurang 45. Alfa sama dengan 135. Nah, kita udah dapat alfa. Berarti untuk nilai alfa 3 itu adalah 180 kurang alfa kan? Berarti 180 kurang 135 itu dapatnya adalah 45. Nah, dapat kita alfa 3. Nah, ingat ya, segitiga itu kan nilainya adalah ini 180 kan segitiga. Kalau di sini 45, di sini 45, di sini alfa 2-nya berapa? Dia totalnya harus 180.
Berarti 45 tambah, berarti kan artinya di sini untuk mencari alfa 2 itu, alfa 2 itu adalah 180, totalnya semua dikurang 45, dikurang 45. Berarti dapat alfa 2 itu adalah 90 derajat, ya. Segitiga itu kan totalnya harus 180 derajat. Yaudah, berarti dapat kita nilai F2 itu adalah 90 derajat, ya. 90 derajat. Oke. Nah, terus hitunglah nilai F2. Nah, untuk mencari nilai F2 ya bisa pakai ini aja lagi kan. Hitunglah besar nilai F2. F2 itu kan udah tahu ya. Mungkin maksudnya F1 kali. F1. Mungkin maksudnya di sini F1 kali ya. Nah, kalau F1 kan bagiannya ini nih. Berarti F1 per sin alfa 2 kan? Berarti bagian yang C itu adalah F1 per sin alfa 1 sama dengan F2 per sin alfa 1. Kalau F1 alfa 2. Kalau F2 baru alfa 1 ya. Berarti F1 per sin 4 alfa 2 itu 90. Sin 90. F2 itu 10. Sin alfa 1 45. Sin 45. Sin 45. Berarti jadinya sin 90 kan 1. F1 per 1 sama dengan 10 sin 45 adalah setengah akar 2. Berarti jadinya di sini nilai setengah akar 2 sama dengan 10. Ini kan setengah akar 2F sama dengan setengah akar 2 F1 sama dengan 10. Berarti F1 sama dengan, ini kali silang kan 20 per akar 2. 20 per akar 2 atau bisa juga 20 akar 2 itu kita rasionalkan menjadi 10 akar 2. Jadi ini maksudnya F1 ya, F1 nih. Jadi nilainya dapat 10 akar 2. Nah, oke, kita lanjut nomor 3. Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Nomor 3, dua vektor memiliki besar yang sama, yaitu Y. Berarti diketahui dua vektor misalnya F1 sama dengan F2, yaitu Y. Jika perbandingan antara jumlah dan selisih, berarti F1 tambah F2, F1 kurang F2 adalah akar 3, berarti akar 3 per 1. Tentu kan sudah dibentuk, berarti yang ditanya itu adalah theta. Nah, kita jawabnya dari kata kunci yang ini. Berarti kita jawab di sini, langsung aja ya, kita jabarin ke sini. Berarti kita gunakan, kalau penjumlahan kan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 F2 cos theta per akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat dikurang 2 F1 F2 cos theta sama dengan akar 3 per 1. Nah, ini kita kuadratkan kedua-dua sisi. Jadi ini habis akarnya. Ini jadinya 3 nanti ya, karena akar 3 dikuadratkan 3. Berarti kita langsung ganti F1 itu kan Y, berarti Y kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2 kali Y kan Y kuadrat lagi, cos theta. Per Y kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2 Y kuadrat cos theta sama dengan 3 per 1. Nah, kita kali silang. Jadinya ini kali silang ya. Ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini. Jadinya ini adalah Y kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2Y kuadrat cos theta sama dengan 3Y kuadrat ditambah 3Y kuadrat dikurang 6Y kuadrat cos theta. Berarti ini kan jadinya 2Y kuadrat ditambah 2Y kuadrat cos theta sama dengan 6Y kuadrat dikurang 6Y kuadrat cos theta. Ya kan? Nah, berarti jadinya di sini kita pindahkan 2Y kuadrat ditambah 6Y. Oh, enggak. Yang siapa ya kita pindahin? Yang minusnya aja deh.
2Y kuadrat cos theta ditambah 6Y kuadrat cos theta sama dengan 6Y kuadrat dikurang 2Y kuadrat. Berarti ini 8Y kuadrat cos theta sama dengan 4Y kuadrat. Berarti Y kuadrat habis. Jadi di sini dapat cos theta sama dengan 4/8. Berarti cos theta sama dengan 1/2. Berarti theta yang 1/2 itu adalah 60 derajat. Jadi jawabannya sudutnya adalah 60 derajat. Nah, sekarang kita lanjut nomor 4. Perhatikan gambar berikut. 4 vektor gaya berada dalam satu titik tangkap seperti gambar di atas. Tentukan resultan dan arah keempat vektor gaya tersebut. Nah, berarti di sini kita jabarkan satu-satu ya. F1X sama dengan di sini kosong, berarti 10 sin 37. Berarti 10 sin 37 itu adalah 3/5. Coret ini 2, berarti dapat 6. Kemudian F1Y-nya berarti di sini, ya, ini cos. Berarti 10 cos 37. Berarti 10 cos 37 adalah 4/5. Coret dapat 2, berarti ini 8. Nah, kemudian kita cari F2X lagi. F2X berarti di sini min ya, karena di sini minus, sebelah kiri, 7. Sedangkan F2Y-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari F3. F3X berarti yang ini ya. F3X-nya 0, berarti F3Y-nya adalah minus, karena di bawah juga negatif, 2. Berarti kemudian kita lanjut untuk nyari F4. F4X sama dengan ke sini. Ini positif kan? F4X berarti 15 cos 57. Nah, cos 57 itu kan sama dengan 3/5. Nah, cos 57 berarti ini 15 cos 37 itu sama dengan 3/5. Coret-coret dapat 3 sama dengan 9. Kemudian F4Y-nya adalah 15 min 15 sin 57. Ya, sin 57. Nah, sin 57 itu adalah 0,8 atau 4/5 ya. Min 15 kali 4/5. Coret-coret berarti ini 3. Berarti dapat min 12. Nah, jadi kita cari satu-satu dulu nilai dari fx. Fx-nya itu masukin aja yang x dulu ya. 6 ditambah min 7 ditambah 0 ditambah 9. Itu totalnya adalah ini berapa nih? 6. Ini min 1, berarti 8 ya. 8. Oke, ya udah benar ya. 6 min 7, 0, 9, dan 8. Kemudian FY-nya berarti 8 ditambah ini ya. 8 tambah 0 tambah min 2 tambah min 12. Jadi ini dapatnya adalah 6, berarti ini 6 ya. Nah, ya kan? Ini 6, min 6. Nah, berarti resultannya itu adalah akar dari fx kuadrat tambah fy kuadrat. Berarti jadinya 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, min 6 kuadrat. Itu kan? Berarti dapatnya adalah 64 ditambah 36. Berarti resultannya adalah akar dari 100. Akar 100 adalah 10. Oke, jadi resultannya kita dapat nilainya 10 ya. Nomor 5, jika diketahui A sama dengan 4I kurang 3J tambah 2K, B min ini, hitunglah A tambah B dot A kali cross 3B. Nah, kita cari satu-satu dulu ya. A tambah B dulu. A tambah B itu berarti 4I dikurang 3J. A-nya kan yang ini. Kita buat yang A 4I dikurang 3J tambah 2K. Berarti ini yang B-nya adalah min 3I ditambah 2J dikurang 2K. Nah, ini kita tambahkan ya. Berarti ini jadinya ini jadinya adalah dikurang J. Ini jadinya habis ya. Nah, jadi A tambah B itu sama dengan I kurang J jadinya kan. Ini kan habis nih, habis ya. Nah, kita kotakin. Terus kita cari A cross B. Yang kedua, pakai pena biru aja, A cross B. A cross 3B. Berarti kan jadinya kita buat IJK. Gini ya, kita buat IJK garis IJK.
Nah, berarti di sini adalah A, di sini yang 3B. Kalau yang 3B kita kalikan ke sini 3, berarti kan kalau yang A itu kan 4 dikurang 3 ditambah 2. Berarti ini 4 kurang 3. Oh ya, sampai J aja ya. Nah, kemudian yang 3B-nya kalau udah dikaliin 3 kan jadinya ini min 9 ditambah min 9. Kemudian ini positif, berarti dikali 3, 6. Dikali 3, min 6. Berarti jadinya min 9 dan 6. Dah, baru kita cari satu-satu. Berarti yang pertama penjumlahan ya. Ini dulu, ini. Nah, berarti jadinya itu sama dengan, kita buat ya. Berarti ini, berarti 18. 18I, ini I ya. 18I ditambah, ini penjumlahan dulu ya. 18I ditambah, berarti ini kan 2 kali min 9 kan min 18. Berarti ini min jadinya min 18J. Kemudian ditambah yang K-nya itu adalah 4 kali 6, 24. 24K. Kemudian kita cari yang ini lagi, yang bagian sini ya. Ini 1, terus ini 1, ini 1. Yang hijau ini ya. Berarti dikurang, karena dia bagian sini dikurang ya. Ini dikurang. Berarti ini adalah jadinya positif 27K. Kemudian dikurang, ini dikurang 12 I. Kalau ini J berarti, ini kan min 24, berarti kurang min 24J. Nah, sekarang kita kelompokkan I dengan I. Berarti 18I dikurang 12I, berarti itu adalah 6I. Kemudian yang J aja lagi kan, berarti min 18, berarti jadinya 18 ini kan jadinya ditambah nih, tambah. Berarti 24 dikurang 18. 24 dikurang 18 itu sama dengan 6. Berarti ditambah 6J, berarti K. K yang ini ya, berarti jadinya dikurang 3K. Nah, berarti dapat kita persamaannya 6I ditambah 6J dikurang 3K. Ini yang cross, berarti kalau kita cari yang dot, berarti kalau yang dot, berarti kan A tambah B, dot A cross 3B. Nah, A tambah B ini kan I dikurang J, itu kan? Dot, berarti 6I ditambah 6J dikurang 3K. Berarti dia kan hanya yang I aja kan? I sama I ini berarti 6, ya kan? Ini I ketemu I kan jadinya 6. Kemudian ini ketemu ini nggak bisa, ini ketemu ini nggak bisa. Ini ketemu ini nggak bisa, ini ketemu ini bisa. Berarti dikurang 6, ya. Nah, jadi dapatnya itu adalah nanti, yaitu sama dengan ini sama ini kan 6. Ini sama ini min 6. Jadi dapatnya 0. Oke, jadi jawabannya 0.